mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mutatahhiron jami anu suci, masturul aurati jami anu nutupan aurat. Wa yajibu jeung wajib al-julusu di bainahuma di antara dua khutbah. Fauqa tuma'ninati sholati saluhureun tuma'ninah salat. Wal muwalatu sareng tuwi-tuwi. Mutatahhiron dan orang yang suci. Masturul aurati dan orang yang menutupi aurat. Wayajibu dan wajib al-julusu duduk bainahuma di antara dua khutbah. Fauqa tuma'ninati sholati di atas tumakninahnya sholat. Wal muwalatu dan kontinu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita semua pada hari ini bisa berjumpa kembali dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi, mencari ilmu. Walaupun mohon maaf agak telat ya, karena satu dan lain hal, jadi lumayan lambat. Walaupun terlambat, tetap saja mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas dari pertemuan pengajian kita kali ini. Seperti biasa, kakak mengajak sebelum kita masuk ke dalam materi pengajian, mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak nikmat yang telah kita terima. Nikmat besar atau kecil, semua nikmat sama besar, karena manusia itu cenderung segala sesuatu mengklasifikasikan pada sesuatu yang pada dalam perspektif nominal, perspektif kuantiti itu manusia, sehingga wah yang murid baru, alhamdulillah. Terus ngami lawas kawan dekat tinggal berkata ngapunten dekat absen. Jadi manusia itu cenderung manusia ya, dimana secara alamiah, secara natural memang sunnatullah, segala sesuatu itu suka diukur dalam satuan ukuran. Padahal sang pemberi nikmat atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan nikmat itu tanpa ada klasifikasi ukuran. Allah masih nikmat ke hambana atau Allah masih nikmat ke seluruh makhluknya itu tanpa ada sekat, tanpa ada batasan, tanpa ada klasifikasi. Orang besar atau orang kecil, muslim atau non-muslim, laki-laki atau perempuan, orang mana wae, manusia atau binatang, diberi nikmat ku Allah sadaya tanpa ada sekat, tanpa ada pengklasifikasian. Oh ieu mah cenah misalkeun muslim ye pasti nikmat agung, pasti nikmatna besar. Sadayana kalau dipasihan nikmat, dipasihan fadlah, karunia. Jadi Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim yang mengartikan nikmat alim, nikmat sekedik urang. Padahal sifat Rahmannya, sifat Rahimnya Allah itu tanpa batas, tanpa ada sekat. Nah, diklasifikasikeun nikmat Ar-Rahmani anu maparin nikmat alim di dunia jeung di akhirat, Ar-Rahimi anu maparin nikmat ageung di dunia, Ar-Rahimi anu maparin nikmat alim di akhirat unggul. Ya, klasifikasi alim dan ageung eta teh urang. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah tidak terbatas.
Kita yang mengklasifikasikan, karena memang sunatullah manusia itu segala sesuatu suka mengukur, sehingga ada satuan ukur di namanya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan sebagainya. Satuan ukur kita yang buat. Allah mah itu. Gitu. Nah, diukur nikmat besar, nikmat kecil, itu pun dalam perspektif kita, dalam kacamata kita, melihat nikmat yang diberikan di akhirat dan nikmat yang diberikan di dunia. Nikmat di dunia mah karena terukur, nikmatnya sebab nikmat awit. Hari nikmat di akhirat mah karena nikmat yang tidak terukur disebabkan nikmat agung. Karena tidak terukur kuantiti, tidak terukur zaman, kan abadan abada. Selamanya nikmat di akhirat mah. Namun nikmat di dunia mah ada masa expirednya. Nikmat tuang eta batasanana. Selama kita lapar, lamun urang nuju wareg mah seenak apapun, semahal apapun makanan, apakah nikmat? Kadar nikmatnya kan berkurang. Tapi upami nuju lapar, saya teh candahar cenah di suku bulan puasanya. Gancang tuh, cenah eta teh ka warung nasi, tok duar adan. Eta teh ka pramusaji teh pelayan. Teh masih lama teh. Sebentar lagi lagi digoreng itu ikannya. Cepet atuh teh. Kita belum makan dari pagi gitu. Emang ya kan puasa gitu. Nah, pas makan, begitu nikmat. Kadang-kadang dengan hal anu teu sapira, anu murah teu sapira eta nikmatna. Karena naon cing? Karena kita sedang lapar. Batasan lapar eta wareg we, geus wareg apalagi taruh juga teman kita. Membawa makanan cenah paling enak. Itu nu masak Chef Juna cenah. Ini masakan Chef Juna mahal gitu ya. Enak banget. Pas dirasaan hambar biasa-biasa. Karena apa? Ya keur lapar. Karena tigana lamun juri masakan kudu keur lapar heula nya. Oh ini, tapi lamun keur wareg manehna, wah dikritik. Oh ini rasana anu gitu. Eta manusia terbatas. Kemudian nikmat makan itu di dalam konteks makanan ngumpul hal kecil. Terasa nikmat, terasa enak di samping keur lapar teh kalau kita sedang sehat. Makanan apapun, lamun urang keur gering mah anggare hambar parangahit. Karena lamun urang ngalongok kana teu damang salah lamun membawa makanan, membawa ieu, tapi bawa sesuatu anu bisa membantu proses penyembuhannya, buah-buahan. Karena itu membantu karena asupannya dibutuhkan. Namun model makanan, makan di kue, bukari itu mana malah karaseun. Malah kadang-kadang para dimakannya ngalongok kan teu damang. Udah ngabubruk eta kue, bolu segala. Dan teu dimakan atuh hoyongeun. Paling kan nunggu segun gitu. Jadi seperti itu. Ini salah satu contoh. Padahal Allah memberikan nikmat sehat, nikmat lapar itu nikmat. Coba lamun teu lapar. Ya. Jadi lapar eta teh nikmat lapar sehingga pas makan nikmat. Tidak melihat kadar, tidak ada ukurannya. Allah masih nikmat, semua makhluk hidup diberi anugerah. Karena kita patut bersyukur. Karena kembali pokok dari surga menurut kakak. Dan memang Al-Quran menyatakan dalam banyak redaksi menyatakan tentang pentingnya bersyukur. Salah satu contohnya Kanjeng Nabi upama menuju saking rajin ibadah. Sering itu bengkak. Upami urang sering ting duduk, sering ting sujud, karena terlalu lama dalam posisi itu, maka sekarang terasa sakit, pegel, sakit, kadang bengkak. Kemudian kedepannya waktu lamanya, gitu. Nah, Kanjeng Nabi pun karena sering ruku, sering sujud, akhirnya sampai bengkak. Nah, ditanyalah sama orang-orang tercinta, baik keluarga atau kisah. Ya Rasulullah, kan anjeun teh
jalmi anu dicap sebagai manusia terbaik, Sayyidul Anam. Kemudian engkau juga ialah orang yang sudah diampuni dosanya sebelum dosa itu ada, dan mustahil dosa itu disebut maksum ya. Lalu kenapa engkau rajin-rajin ibadah? Jadi mencekurang pun bahasa orang, atau para anjing mah sudah dijamin masuk surga, anjing mah sudah masuk, tidak ada dosa. Buat apa capek-capek ibadah nangkring? Udah ada jaminan, udah ada garansi. Gitu. Namun orang jika gitu, kita sudah dijamin masuk perguruan tinggi atau napi dijamin masuk ASN. Ngapain orang capek-capek ikut naon? Tes. Nangkring masih ikut tes salah ke. Orang tak ada jaminan pasti bakal masuk kan gitu. Tapi Rasul tidak. Walaupun dosanya sudah diampuni, walaupun beliau dijamin masuk surga. Walaupun sujud rajin sampai kakinya itu rasa sakit, rasa bok. Nah, jawaban Rasul apa? Jawaban Rasul hanya satu. Apakah tidak boleh saya menjadi orang yang bersyukur? Abdan syakuro. Apakah tidak boleh saya menjadi orang yang bersyukur? Tuh, kualitas keimanan Nabi mah yakni orang yang bersyukur, yang menjadi alasan seseorang untuk ibadah. Nah, seorang Nabi untuk ibadah. Ayo urang makan kunaon mana sholat si doraka. Jawabannya kan gitu. Kenapa kita melakukan ibadah? Takut dosa. Kemudian kenapa kita melakukan ibadah? Karena ingin surga. Jadi motivasi kita mah bermacam-macam, beraneka ragam. Tapi inti nama sieun ku punishment dan ingin reward. Tapi derajat keimanan orang-orang mulia, para nabi, para wali, para ulama, para solihin, derajat mate bukan hanya sekedar ingin surga, takut akan neraka. Bukan. Tetapi ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi orang yang selalu bersyukur. Di derajatnya tinggi. Ada syukur mati tidak peduli. Dia tidak peduli apa yang akan dia dapatkan. Yang penting sih sudah berterima kasih. Bisa pakai kemudian dia berterima kasih, maka dia tidak peduli apa yang akan dia dapatkan, mau punishment, mau reward. Yang penting saya merasa bersyukur. Itunya. Ini yang paling penting. Sehingga dinamakan doa Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta alayya. Ini dan seterusnya. Doa bersyukur. Rabbi auzi'ni, ya Allah ya Tuhan kami, teguhkan kami. An asykura ni'mataka, untuk mensyukuri nikmatmu. Doa Nabi, doa para nabi terdahulu. Jadi meminta ya Allah, jadikan kami hamba yang bersyukur, karena dengan syukur otomatis keyakinan bertambah. Kemudian ibadah berkualitas, juga kuantitinya bertambah. Di segala amal baik itu akan bertambah secara motivasinya syukur. Seperti itu. Saya menerangkan materi kenapa mutatoh iron. Jadi kembali karena kemari bahwa rukun khutbah itu salah satu syarat khutbah itu, syarat sah khutbah itu ialah melaksanakan dua khutbah. Yang mana di antara dua khutbah itu rukunnya itu ialah pertama memuji kepada Allah, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang paling penting adalah wasiat takwa. Mewasiati, menasehati tentang ketakwaan. Kemudian kita menjadi rukun di dua khutbah, baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Nah, kemudian wakiro atu ayatin minal Qur'an, dan membaca salah satu ayat dari Al-Qur'an, itu posisinya bisa di khutbah yang pertama.
pertama atau khutbah yang nah, dan terakhir ialah mendoakan orang muslim, mendoakan mukminin di khutbah yang terakhir. Eta rukun dari 2 khutbah. Nah, rukun dari 2 khutbah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya maju deui mundur karena syarat sahna khutbah. Syarat sahna 2 khutbah. Tadi mah rukun. Jadi salah satu syarat Jum'ah itu ialah pelaksanaan 2 khutbah. Kemudian yang kedua ialah mutatahhir. Orang yang melakukannya itu harus suci, berarti khotimah terakhir. Karena apa? Karena predikatna tingkatan anak jalmi anu khutbah khotib itu sama dengan orang yang sedang melaksanakan sholat. Walaupun khutbah itu bukan pengganti dari 2 sholat Jumat. Kan sok aya seueur nu nyariokeun bahwa khutbah kan ari sholat duhur itu 4 rakaat. Sholat Jumat 2 rakaat. Yang 2 lagi itu mana? Yang 2 lagi ya khutbah itu. Jadi kan gitu. Bukan. Jadi berbeda berdiri sendiri antara sholat Jumat dan sholat duhur. Akan tetapi ketika orang melaksanakan sholat Jumat, maka kewajiban sholat duhurnya itu tercukupi. Artinya tidak perlu melaksanakan sholat duhur karena ini 2 hal yang berbeda. Itu. Nah, namun predikat pelaksanaan Jumat itu baik sholatnya maupun khutbahnya itu hampir sama dengan sholat. Akan tetapi sholat itu limited, sangat terbatas, tidak bisa improvisasi. Akan tetapi khutbah bisa improvisasi selama tidak mengganggu karena poin-poin dari khutbah, rukun-rukun dari khutbah. Yakni selama pelaksanaan rukun khutbah berupa memuji kepada Allah, membaca salawat kepada Nabi, kemudian wasiat tentang ketakwaan, itu secara esensi dirubah. Jadi sholat maka ditentukan. Sholat mah geraknya seperti itu. Kemudian bacaannya seperti itu. Sholat mah tidak bisa sama sekali berbeda. Kalau khutbah bisa. Akan tetapi asal jangan terlalu melenceng. Gitu. Nah, karena khutbah itu sama dengan sholat, maka salah satu persyaratan sahnya ialah orangnya harus suci. Suci tina naon? Sama dengan sholat. Tina hadas. Baik hadas alit maupun hadas aktif. Berarti tidak boleh naon? Junub. Tidak boleh junub, harus suci. Yang kedua, suci dari najis. Baik najis mukhaffafah, mutawasithah maupun mughalladhah. Suci dari hadas dan suci dari najis. Sebagaimana halnya sholat. Seorang khotib sehingga seorang khotib itu harus senantiasa waspada memeriksa dirinya sebelum berkhutbah. Karena apa? Karena sah dan tidaknya seluruh jamaah yang berada di dalam masjid itu tergantung sah dan tidaknya seorang khotib. Jadi beratnya gitu. Khotib, imam. Di satu sisi dia akan mendapatkan reward yang besar, pahala yang besar ketika pelaksanaannya sesuai syariat dan sukses. Pahala agung ke seorang imam, seorang pemimpin itu. Akan tetapi sebaliknya, dia akan mendapatkan punishment yang berat jika pelaksanaannya salah. Jika keabsahannya itu tidak sah, syaratnya terjumpon atau akan nabi rukunnya tidak terpenuhi, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat berat, harus menanggung dosa dari orang-orang, misalkan di masjid dia jumlah-jumlahnya 200, tapi 150, 200 lah biasanya, 200. Nah, pengikmat di masjid ini itu tergantung dari khotibnya, tergantung dari imam atau imam atau khotibnya melakukan perbuatan yang tidak sah, yang mengakibatkan sholat Jumatnya tidak sah,
maka dosa itu ditanggung bisa si imam, si khotib, kan berat. Gitu konsekuensi jadi seorang pemimpin. Maka amanah itu salah satunya seperti itu. Jadi seorang pemimpin mah bisa dia masuk surga mendapatkan kebaikan yang luar biasa nanti di akhirat ketika dia bisa melaksanakan tugasnya, pun dia akan mendapatkan siksa yang sangat berat ketika dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Karena apa? Harus menanggung rakyatnya, harus menanggung umat. Dan pemimpin di sini bukan hanya pemimpin politik, pemimpin politis, tapi pemimpin agama juga sama. Setiap orang yang diamanahi sebuah kepercayaan, maka konsekuensinya seperti itu. Karena kan di urang lamun kita berbicara pemimpin, maka langsung pikiran kita langsung jadi RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden kan gitu. Padahal bukan hanya pemimpin, itu bukan hanya itu. Apakah jadi ketua IKMADIN bukan seorang pemimpin? Apa menjadi KM di kelas bukan seorang pemimpin? Pemimpin. Apakah menjadi ketua, sekretaris, bendahara di sebuah organisasi perkumpulan, misalkan Karang Taruna RT, RW, bukan seorang pemimpin? Pemimpin. Jadi setiap pekerjaan yang diamanahi oleh orang lain, maka itu adalah pemimpin. Nah, tugasnya beratnya seperti itu. Akan tetapi tentu saja proporsional. Makanya seorang ketua IKMADIN menanggung dosa anggota IKMADIN karena salah satu anggota IKMADIN misalkan tidak tepat, kan nyambung kan gitu. Jadi sesuatu hal anu dibawa di dunianya, sesuatu yang diurusnya gitu unggul gitu. Jadi proporsional, kamu itu proporsional atau dolim, gitu. Proporsional seperti itu. Jadi mutatahhirat, kadah suci dari hadas, baik hadas agung atau hadas kecil, hadas alit ya, ataupun dari najis, baik najis apa mutawasito, karena predikatnya sama dengan sholat. Kemudian yang ketiga masturul aurati, aurat samanya dengan sholat, tidak ada perbedaan. Sholat juga harus menutup aurat, maka khutbah Jum'ah juga sama harus menutupi aurat. Si khotib teh kedah tutupan aurat, sehingga ketika si makmum melihat seorang khotib auratnya kebuka, harus diberitahu supaya dia menutupi aurat. Gitunya. Dan karena aurat terbuka itu dapat mengakibatkan khutbahnya itu tidak sah. Dengan khutbahnya tidak sah berarti apa? Sholatnya itu tidak sah. Karena tamat begitu bukan suatu hal yang baru lah, bahwa suci menutupi aurat itu menjadi sebuah kewajiban dari semua ritual ibadah, ya, bukan hal yang baru. Semua ritual ibadah seperti itu, kudu suci, karena kesucian itu menjadi syarat mutlak seseorang dalam melaksanakan ibadah. Karena namun orang Islam jorok, jadi sok aneh gitu. Apa sebabnya? Di Islam hal kesucian itu menjadi sangat penting. Namun non muslimah, kata Nabi di Barat dan sebagainya. Kesucian itu dikembalikan kepada kesadaran masing-masing, bukan pada kewajiban dan kesadaran masing-masing. Cecewok atau rumah itu terserah masing-masing kan. Paling kalau dia jorok berarti sehat, pola hidupnya seperti itu. Tapi di dalam agama mah ini menjadi hal yang sangat penting sehingga diwajibkan, sudah dibiasakan dari sejak dini. Ibadah terkecil atau kedah bersih, kedah suci, baca Quran kedah suci, kedah bersih, kedah tutupan aurat. Walaupun itu hanya adab-adaban, tapi
tapi kan menjadi penting. Kemudian sholat sama, jadi segala sesuatunya dipentingkan dari sejak dini. Maka aneh, lamun dikobong barau hangser, nah gitu kan aneh. Kalau di masjid, misalkan masjid manapun, kobong mana wae gitu, dimanapun misalkan barau hangser, aneh. Orang misalkan nuju di jalan, barina depan, sina heula ka masjid, si jalan. Pas lebet ka WC-na, ngehiliwin barang hangseun garorok. Sangat aneh. Apa sebabnya? Bertolak belakang. Apa? Sebab orang Islam dari sejak dini, dari sejak kecil, itu sudah dididik untuk bersih, untuk berseka, untuk selalu jorok, gitu. Pola hidup sehat, kebersihan, baik sanitasi atau rapi segala rupa. Maka kalau mau baru hangser teh coba di masjid, hangser kan aneh, bertolak belakang. Berarti itu perlu dilobah perilakunya dari mindset mah sebetulnya mah setiap orang menyadari bahwa itu kan perbuatan yang kurang baik, misalnya kemudian WC sareungit itu adalah sebuah kewajiban. Mindset pola pikiran sama, akan tetapi perilaku yang harus dirubah. Ya aneh, gitu, aneh aja. Kita mah tidak akan menyalahkan orang lain, tapi selalu introspeksi terhadap kita. Karena hal yang terbaik itu ialah dari perbuatan, hal yang terbaik itu ialah introspeksi. Sehingga introspeksi mah tidak suka melihat orang lain, tapi melihat diri sendiri. Setiap ada perilaku orang lain kan yang dilihat diri sendiri. Yang Ghazali ketika dia melihat anak kecil, tangan karena apa? Dosa saya dikene. Mama anak kecil mah tidak punya dosa, orang harus loba dosa. Di urang mana? Senior, hormat senior, kolot, gitu kan? Di tasawuf beda. Gitu. Melihat orang yang suka berdosa, ada orang yang berbuat dosa, mereka penjina atau segala. Langsung tafakuran kali di suara. Jadi melihat anak muda tafakur, melihat orang tua tafakur, melihat orang ahli ibadah tafakur. Umur segini sudah ahli ibadah, adik saya masih lama berdosa. Pas tatkala melihat orang yang suka berdosa, siapa tahu dia dosanya itu sudah diampuni Allah, anugerah karena itu. Jadi selalu berintrospeksi terhadap itu. Nah, begitu pun dengan perilaku orang gitu, tidak kebersihan. Islam mengajarkan malahan ya program di itu bukan hanya mengajarkan kewajiban tentang kebersihan dan kesucian saja, akan tetapi mengharuskan segala sesuatu itu proporsional. Salah satu contohnya mewajibkan, mengharuskan bebersih dari cai. Kan ibaratnya putih itu Indonesia di urang sama di Islam dianjurkan sekali ayat cai kucai. Karena apa? Karena putisu ku barang lain selain air dengan ku air itu kualitas kebersihannya beda pisan. Tidak ada yang tertinggal. Ngomong ngau sabun mah. Cecak tengah sabun oke, putisu jeung kucai tanpa sabun tetap masih kene bagus putisu cai. Segala kucai urang di warung makan biasa, secewa kucai tidak disediakan air, orang segala kucai saking ku apik-apikna dina Islam. Jadi bebersih ku batu, bebersih ku selain air itu tingkatannya itu tingkatan kebutuhan anu sifatnya mendesak anu aya cai. Tapi aneh jarok gitu. Nextnya wajibu al-julusu bainahuma, diwajibkan untuk duduk di antara dua khutbah.
Jadi sebagai pemisah antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua itu diserahku duduk. Duduknya kumaha fauqa tumanina fi shalah. Di atas saukuran tumanina salat. Itu tumanina salat pas saukuran maca subhanallah. Nah, di tina duduk antara dua khutbah mah ieu teh sunatna saukuran membaca surat Al-Ikhlas. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan 10 detik. 10 detikan ya. Kalau subhanallah kan sebenarnya subhanallah itu 2 detik, 1 detik kadang mikir subhanallah. Tapi lamun membaca surat Al-Ikhlas itu kurang lebih 7 sampai 10 detikan. Duduk nate gitu. Ieu gunana sebagai pemisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Malahan saking pentingnya duduk. Jika ada orang yang tidak melaksanakan duduk, misalkan atas barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Terus gitu dah, apa teh? Keduduk misalkan alhamdulillah langsung disambung. Maka bisa. Maka dia harus duduk. Malah upami terus ngalaksanakan rukun selanjutnya bisa doa. Duduk ini, kena duduk lah, duduk terus duduk balik deui seolah-olah yang tadi itu tidak ada. Saking pentingnya duduk. Kemudian saking pentingnya duduk di antara dua khutbah. Bagi khatib yang tidak mampu berdiri sehingga selama khutbahnya dia duduk. Misalkan khutbah nanti duduk di kursi roda, tapi karena dia itu tidak mampu lama-lama berdiri, akhirnya khutbah sambil duduk misalkan. Maka untuk memisahkan dua khutbah tersebut bisa berdiri. Lalu selama khutbahnya duduk, nah, maka pas kuduna duduk di antara dua khutbah, kita berdiri. Seukuran maca Al-Ikhlas tadi 10 detik berdiri. Tidak usah note berdiri 10 detik disanggup. Bagi yang khotib lemah tidak mampu berdiri lama. Saking kepentingan naon pemisah antara dua khutbah. Nah, untuk makmum ini kesempatan ini jangan disia-siakan karena waktunya tidak lama. Cuma 10 detik ya 10 detik kayak lama lah. Sampai qul huwallahu sabrajim. Diurama kan di ngawasin sholawat karena memang sunatnya itu membaca Quran atau membaca sholawat. Cuman ukurannya ialah seukuran membaca subhanallah, membaca surat Al-Ikhlas. Lumayan harganya sekitar 10 detik. Nah, pikir makmum jangan sia-siakan. Itu adalah saatul ijabah. Sewaktu khotib duduk di antara dua khutbah, itu adalah saatul ijabah untuk berdoa. Karena di urang mah tegaduh makomul ijabah, tidak punya tempat ijabah doa. Di urang mah karena bukan di tanah suci, yang ada teh adalah saatul ijabah. Waktu di ijabahnya doa, maka pada waktu itu sok kurang ungkapkan doa terbaik, doa anu prioritas. Bukan doa basa-basina gitu, doa anu prioritas harus sangat perlu. Karena waktunya cuma sebentar. Karena waktunya cuma sebentar. Jadi pas khotib duduk deh, kemudian Mang Usep baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ata. Urang mah keuna dibaca selawat ya Mang Usep ieu. Urang mah ngadoa, misalkan. Tapi saya mah ngaca selawat ulah kalau misalnya sayyidina Muhammad wa sallam. Kemudian orang katakan, misalkan doa prioritas pada saat itu, Allah abdi pada ujian mudah-mudahan dilulus. Misalkan prioritas, atau ya Allah, abdi tinggal jomblo wae, abdi yang geura nikah ayu. Nah, gitu tuh. Pas khutbah tuh. Jadi pas khotib duduk di antara dua khutbah, nah doa prioritas, doa terbaik, doa yang sangat mendesak, yang sangat kita perlukan, ijabahannya doa prioritas. Satu ijabah
Mata lamun nunutan teh ulah kamalinaan, jangan keterlaluan eta mah. Tinggalkan alhamdulillah. Terang-terang. Mah. Allahu Akbar. Apal eta yang terdengar dari khotib itu waktu alhamdulillah nu kahiji. Setelah itu mah saya sadar. Wah, komat oke kabangin tidak apa lirah komatna. Terang-terang. Mah. Salat deui gitu. Tok kambalinana ieu nuntah. Bahan makan ya upami kita ingin mendapatkan fadilah Jumat, si khotib khutbah teh ku urang teh kedah didangukeun ka harti teh ka harti kedah dipelong. Teu cukup madaungkeun kieu, tingali. Jadi upami dina hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal angsit ya yaumal jumati angsit jika engkau berkata kepada saudaramu, pada orang yang lagi ngirinmu, pada teman-temanmu, ketika khutbah sedang berlangsung, maka diam, kemudian dengarkan. Jika tidak bisa diam atau mendengarkan, maka Jumat kita faqad laghaw. Sia-sia pahala Jumat, tidak mendapatkan pahala Jumat. Itu bagi orang yang berbicara. Nah, jangankan berbicara, nundutan. Jangan diharapkan. Mata lamun ke di akhirat misalnya pas pembuktian catatan amal kita, misalkan sholat Jumat strip itu hanya cek. Tapi pas ditimbang, nah hari itu timbangan teh apa? Ternyata hanya mendapatkan pahala bahwa dia sudah melakukan kewajiban sholat Jumat. Akan tetapi pahalanya nol misalnya. Karena apa? Sare. Karena apa? Karena amal yang berkualitas itu bukan hanya sisi kewajibannya telah dilaksanakan, akan tetapi pahala di dalamnya didapatkan. Eta percuma kita melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi pahala Jumatnya itu kengeng. Percuma. Kita memakan vitamin C, akan tetapi vitamin itu tidak diserap tubuh, sehingga imunitas tetap lemah. Percuma. Jadi harus efisien itu melaksanakan sholat Jumat, tetapi pahalanya kita dapat, pahala Jumat. Salah satu naon, tong nunutan. Upami hoyong pahala Jumat, maka si khotib kedah ditinggal. Kemudian paham atau tidak paham, karena si khotib pun khotib itu monoton, khotib kita ada sholat Jumat ada monoton, karena khutbah Jumat itu bukan pidato, bukan berorasi, tetapi diatur. Seorang khotib jangankan berbicara di luar konteks atau menggebu-gebu atau ngabodor, mengangkat tangan saja sudah tidak boleh. Ada pidato mah berorasi pepetak. Ada seorang khotib mah anu biasa katakan kudu di ieu bisi getek gitu, bisi secara refleks gitu. Kudu nyepengan. Tidak boleh. Menyebut Allah gitu hungkul oge, pepetak tidak boleh. Walaupun tidak mengganggu kesahan khutbah, akan tetapi itu tidak boleh. Malah seorang sahabat pernah mendoakan semoga Allah melaknat tangannya ketika ngiring khutbah, ngiring Jumatan di satu masjid. Khotib teh angkat tangan tersebut Allah petak di dalam orang, maka didoakan semoga tangannya itu dilaknati oleh Allah. Karena memang Jumat itu monoton. Alhamdulillah, ujian anak, muji, sholawat, baca takwa, monoton. Ngomong supaya tertuduh orang yang bodor, misalnya jika ceramah dia pidato deui gitu.
Komode seperti itu. Jadi memang sudah tuturku maha khotib monoton ceramah teh. Masing khotibna saha oge penceramah terbaik saha ceramah terbaik bisa kebodor misalnya. Datang ke khutbah banyak pasti monoton. Sebab aturannya seperti itu. Disitulah nilai ibadahnya, disitulah tantangannya. Maka lamun nunutan, oh berarti urang teh teu lulus tantangan. Maka dangukeun bae kieu. Pelong, dangukeun pelong. Itu lamun dia sakit itu berarti dia akan mendapatkan pahala juga. Nah, termasuk pas khotib duduk di antara dua khutbah, jangan sia-siakan itu. Di situ adalah saatul ijabah, waktu diijabahnya doa. Langsung doa. Langsung doa. Itunya. Karena waktunya pendek. Pas si khotib sudah berdiri lagi, dan alhamdulillah selesailah doa. Nanti waktu dijabah itu. Pas lebar. Di orang melebar. Sering menyia-nyiakan saat-saat yang penting. Spesial. Kan sama sekali. Upami doa di antara adzan dan iqamah itu kita akan mendapatinya kan satu hari minimal 5 kali. Selalu berulang. Tapi namun doa di antara dua khutbah itu kita dapatkan kesempatan itu hanya seminggu satu kali. Jarang. Maka otomatis secara diklasifikasikan secara kelas saat ijabahnya ia lebih dahsyat, lebih memungkinkan untuk diijabahnya doa. Gitu. Memang antum iqamah oge itu adalah satu ijabah. Kita benar. Tetapi kelasnya gitu nya lamun tina kualitas mah ini lebih berkelas karena momennya hanya seminggu sekali. Bari hanya 10 detik lah hanya seminggu. Antara ada dan iqamah enggak lama. Ini hanya 10 detik. Maka curahkan doa di situ. Insya Allah diijabah yang lain kecuali doa meminta sesuatu anu maksiat gitu ya. Doa baik mah selama itu baik, monggo Allah pasti akan dijawab. Kemudian kita teruskan wal mualatu dan continue secara terus-menerus antara satu rukun. Nah, jadi salah satu syarat sahnya sholat Jumat dan khutbah itu ialah mualah. Terus-menerus continue antara apa? Antara dua rukun. Jadi antara rukun-rukun khutbah teh muji ke Allah, sholawat, wasyatu taqwa. Kemudian membaca ayat salah satu ayat dalam Al-Qur'an, kemudian di khutbah kedua membaca doa. Pak teh terus-menerus. Maka pembacaannya berkesinambungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Artinya puji ke Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baca salawat. Amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahasa takwa. Ya, gitu. Nah, kan dibaca secara terus-menerus itu ayat kieu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita semua telah berkumpul kembali. Diartikan heula artinya berceramah heula. Kemudian selang 10 menit 5 menit wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Baca salawat kan, tapi berturut-turut juga. Di dalam mukadimah dibaca bugika wasyatu taqwa. Kemudian masuk disapu wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Baca Al-Qur'an adalah walaupun baca Al-Qur'an itu bisa di khutbah pertama tapi khutbah yang kedua. Kemudian ke terakhir membaca doa di akhir gitu. Jadi jangan ngelantur dulu kan lamun sambutan dia sekarang ngelantur lah gitu apa itu juga teh di tengah aja ayat selawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi bisa Muhammad sallallahu. Oh, karena baca selawat berarti tidak ada ngatur lah. Malahan mah sok obodor lah kan gitu. Nah, dalam khutbah juga tidak boleh
itu harus kontinu antara rukun-rukun di dalam khutbah yang 5 tadi disebutkan, ataupun di antara sholat dan khutbah. Jadi saat beres khutbah, untuk ada kegiatan lah, pikir lah, baca Quran itu, beres khutbah langsung sholat. Karena jadi mualah, jangan terpisah oleh waktu yang lama. Baik di antara rukun-rukun khutbah ataupun di antara khutbah dengan pertarasan. Ya, pemilihan pertarasan dicukupkan sekian saja. Loh, pertarasan terkait dengan wanita jodoh gitu tuh. Nah, gitunya. Komite pertarasan yang atasnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa mencari ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan pembacaan kifarat hadis 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Amin.